Okay, good afternoon. Today we will study about structure and written expressions ya. Jadi sudah structure, siang ini kita tentang written expressions. Di contoh di PPT saya di situ tertulis, I use paper. Saya pakai paper aja karena saya harus menjelaskan sesuatu. Di paper saya itu ada the final, contoh pertama ya, the final delivery of the day is important. Important ada EST-nya. Untuk lebih jelas silahkan lihat PPT ya. Untuk contohnya, final ini A, dan D B, C is the importance. Ketika ada garis-garis bawah itu namanya written expressions. Ketika written expressions itu berarti yang dicari adalah mencari jawaban yang salah. Sekali lagi, cari jawaban yang salah. Dari A, B, C, D, mana itu yang salah ya. Jadi beda kayak tadi. Kalau tadi structure itu cari yang benar, tapi kalau written expression bentuknya ke samping, garis-garis bawah, berarti cari yang salah. Nah, kalau ada begini, kalau saya biasanya lihatnya itu pertama subjek, kemudian predikat, yang ketiga ada nggak degrees of comparison-nya. Nah, sekarang kita lihat subjeknya dulu. Subjeknya adalah the final delivery of the day is. Subjeknya itu kemudian ada is-nya. Nggak ada masalah karena depan itu single semua, kemudian pakainya is. Nggak ada masalah. Jadi A, B, C, D betul. Yang salah adalah D. Kemudian kita bahas dulu yang D. D itu the importance. Ini salah. Kenapa? Ini itu namanya degrees of comparison atau perbandingan. Perbandingan itu misalnya cantik, lebih cantik, paling cantik. Cantik positif, lebih cantik, di sini paling cantik. Important penting. Important, lebih penting, paling penting. Nah, ketika di posisi positif ini tidak ada tambahan apapun, biasa important, clever, beautiful, kayak biasa. Tetapi ketika sudah ada di lebih atau paling itu ada aturannya. Untuk lebih ada dua aturan, menggunakan more, ada yang menggunakan er. Lebih. Untuk bahasa Inggrisnya lebih itu ada pasti ada kata than, ini kata kunci. Kalau ada than berarti antara more atau er. Kapan pakai more? Kapan pakai er? Nah, ada di sini. Ketika dia lebih dari satu syllable atau lebih dari satu suku kata, dia pakainya more. More beautiful. More. Tapi kalau dia kurang dari satu suku kata, ini kurang ya. Kurang dari satu suku kata pakainya adalah er. Contohnya cheap, murah. Cheaper, nggak ada more cheap. Adanya cheaper. Jadi kalau satu suku kata itu pakainya adalah er. Contohnya adalah cheaper, pakainya er. Kalau yang beautiful itu berapa suku kata? Beautiful, ada 3, jadi pakainya adalah more beautiful. More beautiful. Di situ contohnya adalah more beautiful. Oke, and then paling juga sama, ada aturannya juga kayak yang lebih. More itu kalau digunakan lebih dari satu suku kata. Contohnya, most, paling itu the most. The most beautiful. Saya pakai contoh yang gampang, beautiful, kan dia lebih dari satu suku kata. Kemudian kalau yang pakai est atau kurang dari suku kata, contohnya the cheapest. The cheapest est. Ini perbedaannya. Nah, di soal ini adalah important. Important itu berapa suku kata? Lebih dari satu kan? Jadi harusnya dia itu pakainya bukan the importance pakai es, tapi harusnya pakainya rumus yang atas. Pakai rumus yang ini, pakai yang the most. Oke, gitu ya. And then let's go to the second examples. Nah, contoh kedua. The books that I read was interesting. Kita lihat subjeknya itu apa? The books, ini ada S-nya. That I read, yang saya baca was. Nah, tadi saya sudah menjelaskan kalau subjeknya pakai S, predikatnya tidak usah pakai S atau salah satu. Nah, ini dia subjeknya S, predikatnya juga S, berarti ini salah. C berarti salah. Okay, and then next for number 3, Alice in the Wonderland was published in 1865, has since been translated into 30 languages.
Nah, di sini kalau ada verb 3 itu kok being itu nggak bisa. Apalagi di sini ada since. Itu nggak boleh. Harusnya dia itu since been translated. Been plus verb 3, bukan being verb 3. Okay, gitu ya. For the other examples, we can discuss it in WA group. Thank you. Assalamualaikum.